Tapi apa nggak boleh? Seorang perempuan ini sholat berjamaah di masjid boleh nggak? Boleh. Bukan nggak boleh, Bu. Tapi yang paling bagus di rumah. Mau jamaah di masjid boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Perempuan berjamaah di masjid sholat 5 waktu nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza aminal fitnah. Kalau aman daripada fitnah, artinya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan godaan kepada orang lain. Kalau menimbulkan godaan kepada orang lain, hukumnya haram. Misalkan bagaimana godaannya? Misalkan ini perempuan masih muda, misalkan perempuan masih muda, plus cantik lagi perempuannya. Kalau pergi ke masjid, dia dandan seperti itu. Ya. Nah, nanti di perjalanan menuju masjid, ini ada orang yang melirik kepada dia. Ya. Ada orang yang melirik. Kan itu namanya apa? Fitnah. Menjadi ujian buat orang lain. Gitu. Kalau orang yang imannya kuat, ya, dia nggak bakal melihat, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paruh-paruh, zaman sekarang ya kita ada modelnya kan gitu. Kan nggak boleh lihat, tidak izin sedikit, katanya begitu. Ini fitnah. Jadi apa di masjid? Nah ini nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sekira-kiranya aman daripada fitnah, ya ini nggak masalah. Ini ke masjid, ya. Perempuan keluar mana? Ke masjid untuk ibadah, untuk sholat. Apalagi keluar bukan ke masjid dengan pakaian yang naudzubillah membuka aurat. Nah ini luar biasa ya. Minimal menutup aurat dan zaman sekarang ya. Minimal memakai busana muslim. Kan kalau orang sekarang, kalau orang pakai busana muslim jadi orang muslimah ya. Tapi kalau orang yang nggak pakai busana muslim keluar, apalagi pakai pakaiannya minim, ini menimbulkan fitnah nanti. Jadi jalanan menimbulkan fitnah. Ya, kemudian dia kemana? Dia pergi kemana? Misalkan dia pergi ke supermarket, nanti di supermarket ada orang di sana ngeliatin lagi, menimbulkan fitnah. Jadi di mana tempat dia pergi menimbulkan fitnah. Ya perempuan muslimnya ini hukumnya berdosa. Ya, kalau keluar boleh, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah, menutup aurat dengan benar. Ya, jangan memakai apa? Memakai wangi-wangian yang baunya santer gitu. Ya, ada kan kalau orang pakai minyak wangi itu baunya santer. Bisa tercium, wah ini nggak boleh. Ya, ini orang asin. Sabar. Fakaraja. Ya, saya hidup kaumun rihaha ala sahiyazanya. Siapapun wanita yang memakai wangi-wangian, memakai parfum, kemudian dia keluar dari rumahnya dengan menggunakan parfum tadi, kemudian parfumnya itu tercium oleh orang di luar sana laki-laki, maka dia ya tergolong perempuan yang melakukan dosa zina. Ini apa? Menjadikan orang, bukannya dia berbuat zina, enggak, menjadikan orang ini berbuat zina, yaitu zina fikri. Ya, zina macam-macam. Ada zina pikiran, ada zina mata, ada zina tangan. Zina pikiran gimana? Orang jadi berkhayal. Ya, itu. Jadi berkhayal. Ini nggak boleh tahu. Menghayal ya, nggak boleh menghayal ya.
kotor atau fiktor namanya zina. Zina fikri, ya, atau zina malbi, ya, zina dalam hati atau zina dalam pikir, hukumnya dosa, ya. Ada lagi zina ain, zina mata, yaitu memandang kepada yang bukan istrinya dengan syahwat, atau memandang aurat, atau melihat di handphone, ya, gambar-gambar yang tidak senonoh, yang membuka-buka aurat. Nah, ini alhamdulillah, ini namanya zina mata, ya. Dikatakan man mala'at ainahu haraman mala'allahu ainahu naro yaumil qiyamah. Barang siapa yang memenuhi matanya dengan pandangan yang haram, Allah akan penuhi dengan api pada hari kiamat. Ya, mau dicucuk matanya pakai besi panas. Ya, alhamdulillah. Jadi jangan kita melihat yang haram. Kalau misalkan nggak sengaja, gimana? Nggak sengaja nggak apa-apa, jadi terusin. Ya, kalau nggak sengaja udah astagfirullah istighfar. Ya, nggak boleh lama-lama. Astagfirullah dipantengin terus. Dipantengin terus, itu namanya apa? Itu namanya ngeledek. Nggak boleh. Ya udah, langsung dipalingkan, langsung istighfar. Astagfirullah. Gue jangan lihat aja, ya, itu kalau seperti itu. Zaman sekarang ini luar biasa, masya Allah, ya. Kita keluar rumah aja, ya Allah, ada maksud macam-macam, udah yang begini, yang begitu, yang naik motor, yang pusing dengan gitu, ya. Alhamdulillah, kita nggak bisa melarang orang gimana di tempat yang seperti itu, tapi kita, ya, menjaga pandangan kita aja, ya, kita jaga pandangan kita. Juga kalau kita punya keluarga yang perempuan, punya adik perempuan, punya anak perempuan, kita nasihatin kalau keluar nutup aurat, kita suruh nutup aurat, pakai kerudung, ya, pakai jilbab, pakai pakaian yang rapi, jangan sampai keluar dengan membuka aurat. Ini kewajiban kita. Kalau kita punya keluarga perempuan, ya, anak perempuan, ya, punya adik perempuan, itu yang harus kita lakukan. Kalau orang misalkan tidak kenal, mau pakai pakaian apa, kita bisa larang. Jadi bagaimana betul, jangan lihat. Kita melarang diri kita aja. Ya, kita kan kemarin Ramadan sudah dilatih untuk menawan hawa nafsu, untuk menahan hawa nafsu. Nah, itu yang kita praktekkan, ya, di hari-hari setelah Ramadan, ya. Jadi di sini sholatul rajul, di sini yang diajak bicara di sini laki-laki, ya. Sholatul rajuli fi jama'atin, sholat seorang laki-laki dalam berjamaah. Tazidu ala sholatihi fi baitihi, itu lebih daripada sholatnya di rumah. Berarti di sini di masjid, ya. Dia sholat berjamaah di masjid. Di rumah boleh nggak berjamaah? Boleh, nggak apa-apa, sama juga. Ya, sama juga fadilahnya, dapat kelebihan 27 derajat kita sholat berjamaah di rumah sama anak kita, sama istri kita, ya, sama. Tapi lebih afdal di masjid, apalagi kalau rumahnya dekat masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang menjadi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Kalau dia tetangga dengan masjid, kecuali kalau rumahnya jauh dari masjid, dia bertetangga dengan masjid. Tidak sempurna sholatnya kecuali dia sholat berjamaah di masjid. Kecuali ada halangan, ada udzur, misalkan kayak tadi hujan, nggak bisa keluar. Ya, tapi kalau ada payung, masjidnya dekat, ya udah. Apa hujan nggak apa-apa. Atau misalkan lagi kurang sehat, atau misalkan di masjid nanti ada orang yang kurang dia suka, itu namanya udzur ada sholat
tidak sholat berjamaah, gitu ya. Jadi kalau nggak ada uzur di masjid, ya, dikatakan barang siapa yang mengetahui sholat di masjid, fadilahnya dia akan datang ke masjid sekalipun merangkak, walau hafwan, sekalipun dia merangkak dari rumahnya ke masjid, dia lakukan untuk mendapatkan fadilah tersebut, ya. Tazidu ala sholatihi fi baitihi, ya, lebih ya daripada sholatnya fi baitihi, di rumahnya, wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya di pasarnya, artinya di tempat ya dagangnya. Karena orang dulu ya kalau dagang tuh di pasar zaman Nabi, nggak ada orang dagang buka warung zaman Nabi, nggak ada. Ya, kayak sekarang gitu di rumah dibuka warung nggak ada. Jadi semua dagangnya di mana? Di pasar. Di pasar, urusan perdagangan dulu di pasar. Jadi kalau orang mau beli apa-apa itu pergi ke pasar. Udah belinya sekali aja. Setelah itu pulang. Nggak ada buka sampai malam pasarnya, dulu nggak ada. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Zaman Nabi diterapkan, kami jadikan ya malam ini untuk apa? Untuk ibadah. Dan kami jadikan siang hari untuk apa? Untuk mencari rezeki. Jadi kalau orang dagang dulu malam-malam balik zaman Nabi. Ya, lalu dari pagi sampai siang selesai. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, istirahat, kemudian mulai aktivitas ibadah sampai malam. Gitu. Ya, sekarang mah siang malam, ya 24 jam ada yang dagang. Itu juga tuan 24 jam. Ya kan? Tapi nggak tahu harus masih itu kan gitu. 24 jam juga nggak ada. Ya, siang mau deket zuhur jam 11 selesai. Ya, orang dari asar langsung siap-siap sholat zuhur, itu sudah sampai asar, sampai maghrib itu bisa. Itu kan lagi begitu ya. Itu orang yang dulu begitu. Khamsan wa isyrina darajatan, ya 25 derajat. Di dalam hadis ini dikatakan fadilahnya 25 derajat. Wadhalika, yang demikian itu, anna ahadakum, bahwasanya seorang dari kalian idza tawaddaa, jika dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya. Artinya dia wudu dengan bagus, dia wudu dengan baik, dia wudu dengan sempurna. Bukan hanya basuhan-basuhan yang wajib saja dia kerjakan, basuhan-basuhan yang sunnah juga dia kerjakan. Wudu beserta sunnahnya dan adabnya, serta membaca doa setelah wudu. Ini namanya fa'ahsanal wudu. Dia membaguskan wudunya. Setelah dia berwudu, fa'atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. La yuridu illa sholata, dia tidak menginginkan apapun di masjid kecuali sholat. Jadi dia pergi ke masjid gak pengen ngapa-ngapain kecuali pengen sholat. Lam yakhtu khutwatan, dia tidak melangkah dengan satu langkah pun, illa rafa'allahu lahu biha darajatan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan satu langkahnya itu satu derajat, satu tingkatan di dalam surga. Setiap langkah Allah angkat derajatnya di surga. Kalau kita hitung dari rumah kita ke masjid berapa langkah, ya, itu sebilangan itu Allah akan mengangkat derajatnya di surga. Wa hafa anhu biha khati'atan, dan Allah hapuskan dengan satu langkahnya tadi satu dosa. Jadi dosa diampuni, dihapus dengan satu langkah. Satu langkah, satu dosa dihapus. Bagaimana kalau 10 langkah? Bagaimana kalau 100 langkah? Jadi ke masjid berapa langkah? Kira-kira dari sini ke masjid Al-Khairat berapa langkah? Ada 100 langkah. Nah, lebih 100 dosa ya.
dihapus. Itu baru perginya, belum pulangnya. Misalkan kita sembahyang 5 waktu di masjid, habis dosa kita kosong. Sekalipun kita berdosa, nama manusia nggak luput daripada dosa. Pasti setiap hari kita berbuat dosa. Karena manusia ini tempat salah dan lupa. Tapi kalau kita ya sholat berjamaah di masjid 5 waktu, habis dosa kita. Setiap langkah dikurangi 1. 100 langkah 100 dosa. Kalau 1000 langkah 1000 dosa. Makanya kalau orang dulu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia kalau pergi ke masjid muter. Lah masjid dekat sama rumahnya. Tapi dia muter dari jalan yang jauh. Ditanya, kenapa wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, kok muter-muter ke masjid? Supaya langkah saya banyak, derajat saya tambah diangkat, dosa saya tambah dihapus. Luar biasa. Pahala saya ditambah setiap satu langkah dapat pahala. Bukan hanya dihapus dosa ya, diangkat derajat. Kemudian hafa'anhu khati'atan, dihapus 1 dosa setiap langkahnya, hatta yadkhulal masjid, sampai masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al masjida kana fi sholatin, maka nanti sholatu tahbisu. Ya. Kemudian setelah dia masuk ke dalam masjid, karena fi sholatin, dia dihitung sholat. Dihitung sholat. Sekalipun ya nggak sholat, begitu kita masuk masjid, kita pengen sholat, belum waktunya sholat, kita masuk, kita sembahyang 2 rakaat. Sunnah tahiyatul masjid. Karena kalau kita masuk ke masjid nggak sembahyang tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Ya, tidak ada salah satu kumpul masjidah, malah ya jadi suhata yusalli rakaatain. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia jangan duduk, ya, jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat yang dengan sunnah tahiyat. Setelah sunnah sampai masjid, misalkan belum masuk waktu sholat, dia duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Niat duduk aja, nggak ngapain, diam aja, nggak zikir, nggak baca Quran, nggak baca tasbih, duduk aja benar. Karena di sholatin dia terhitung sholat. Diamnya aja dalam masjid dihitung sholat, sekalipun kita nggak sholat. Ya. Maka nanti sholat itu tahbisuhu, selama dia ditahan sama sholat di masjid. Artinya yang menahannya duduk di masjid itu sholat. Karena dia mau sholat, belum masuk waktu sholat, jadi dia nungguin. Ini namanya dia ditahan oleh sholat. Maka pahalanya seperti dia sholat. Kalau misalkan ditahan mau bukan sholat, dia nggak dapat. Misalnya ada orang ke masjid, kenapa? Karena kehujanan. Ya, masih hujan jalan ke masjid. Apa? Pahala atau dia kalau dia itikaf dapat ya. Makanya kalau kita misalkan lagi jalan, atau hujan jalan naik motor, kita ngeduh di masjid, niat itikaf. Ya, itikaf. Kalau udah dekat waktu sholat, kita tungguin ke sholat tuh. Niat nungguin sholat. Sekalipun hujan berhenti, kita jangan pergi dulu. Kalau udah dekat waktunya gitu, misalkan ngajeng lagi nih, udah masuk waktunya. Masuk waktu sholat itu, sholat tadi. Sekarang masuk waktu apa? Sholat kedua. Ngajeng lagi, udah kita tungguin sholat. Jangan kita pergi dulu, sekalipun udah berhenti. Tungguin sampai sholat selesai baru jalan. Kita nanti dapat pahala seperti orang yang nungguin sholat. Sekalipun kita awalnya karena apa? Karena itu daripada hujan. Ya.
Wa tusallil malaikatu alaihi, dan malaikat itu berselawat kepadanya. Artinya malaikat mendoain, mohon ampun. As-salatu minallah rahmatun, as-salatu minal malaikat istighfarun, as-salatu ya minas saqalain tadarrubun wa du'aun. Salat kalau dari malaikat itu istighfar, permohonan ampun. Dari Allah rahmat, dari manusia tadarrubun, doa. Ya, jadi malaikat memohonkan ampun untuk orang tadi yang duduk di masjid, madama fi majlisihi, ya alladzi shallati, selama dia berada di tempat duduknya yang dia sholat di sana. Ya, jadi jangan pindah posisi tuh. Kalau kita di masjid misalnya kita habis sembahyang nih, duduk aja di situ, ya jangan pindah-pindah. Karena selama kita masih di tempat sholat tadi, itu malaikat mohonkan ampun untuk kita. Jadi kalau kita pindah ke tempat lain, sekalipun masih dalam masjid, itu malaikat berhenti, ya, berselawat kepada kita, memohonkan ampun kepada kita. Kecuali kita sholat lagi di situ, gitu, ya. Doakan oleh malaikat bagi orang yang duduk tadi, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah, ya Allah rahmati dia, sayangi dia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya, malam yu'adzi minhu, ya selama dia tidak mengganggu orang di tempatnya itu. Ya. Mengganggu orang gimana? Ya, mengganggu orang misalkan, ya dia ngambil tempat orang di masjid. Ini tempat biasanya ditempati sama fulan, atau ada tandanya, kemudian di tempat itu nggak boleh. Ya, atau dia berbicara kurang baik sama orang lain, bilangnya mengganggu, auyuh itu atau berhadas di tempat itu. Kalau berhadas, misalkan batal wudhunya, ya, misalkan kentut, nah udah, ya malaikat yang doain lagi, kecuali dia ambil wudhu lagi, sholat lagi. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat yang lain, lahuma juga diriwayatkan oleh keduanya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, muttafaqun alaih. Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Salat berjamaah itu menandingi atau mengumpuli ala salatil fardhi, di atas salat sendiri, bisab'in wa 'ishrina darajatan, ya, dengan ketinggian derajat 27 derajat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kita baca dua hadis tentang perintaan, tadi udah baca maulid juga. Jadi mungkin mulainya agak keras kalau hujan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lakukan dan menambah keberkahan kita dalam waktu ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bi'fadlika faqihna anfa'na dinina ma'al qudsi wa ta'ala wa ta'ala wa tadi kalau masyarakat awal itu kulla halal jaiha wa akhir ta'ala ala nahwa wa syar. Rabbana aslih lana kullu ma jalla jalla min al-uyub wa qul lana rabbana kullu Sallallahu alaihi wasallam.